Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Hikmah Channel. Apabila video ini muncul di berandamu, semoga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersampaikan kepadamu demi kebaikan. Setidaknya sempatkan menulis solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di dunia sampai di akhirat. Saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat Jejak Hikmah Channel yang telah menekan tombol like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pernahkah Anda merasa hati gelisah, rezeki seret, atau hidup terasa berat tanpa sebab? Bisa jadi ada doa-doa sederhana yang sering kita lupakan. Padahal, Rasulullah mengajarkan doa-doa pendek penuh makna yang jika dibaca setiap hari, bisa membuka pintu keberkahan. Dan menariknya, doa nomor 3 ini jarang sekali diketahui banyak orang. Doa adalah senjata orang beriman. Tidak harus panjang. Doa-doa pendek yang Rasulullah ajarkan bisa menjadi sumber kekuatan, ketenangan hati, dan pengampunan dosa. Dalam video ini, kita akan membahas 7 doa pendek yang dianjurkan dibaca setiap hari. Jangan lewatkan, karena doa nomor 3 sangat istimewa dan jarang diamalkan. Tonton sampai selesai agar kita bisa mengamalkannya bersama dan mendapatkan manfaatnya. Doa pertama. Doa pendek pertama yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari adalah istighfar. Lafaznya singkat, cukup dengan mengucapkan astagfirullah, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Walau sederhana, istighfar memiliki makna yang begitu dalam. Ia menjadi simbol kerendahan hati seorang hamba yang menyadari kelemahannya dan banyaknya dosa yang dilakukan, baik disadari maupun tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berbuat salah tanpa sengaja. Kadang lidah kita melukai hati orang lain, kadang pikiran kita terbesit hal yang tidak baik, bahkan langkah kita tanpa sadar menjauh dari kebaikan. Karena itu, istighfar adalah bentuk penyucian diri. Rasulullah, padahal beliau maksum dan dijamin surga, tetap beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Beliau bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesusahan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Membaca istighfar tidak memerlukan waktu khusus. Bisa dilakukan kapan saja, saat selesai salat, dalam perjalanan, sebelum tidur, bahkan ketika sedang bekerja. Setiap kali lidah melafazkannya, hati menjadi lebih ringan dan jiwa terasa lebih tenang. Tidak hanya menghapus dosa, istighfar juga mendatangkan keberkahan dalam hidup, membuka pintu rezeki, dan menjauhkan kita dari kesempitan hidup. Oleh karena itu, mari jadikan istighfar sebagai zikir harian. Jangan sampai bibir kita kering tanpa istighfar. Semakin sering kita membacanya, semakin lapang hati kita, dan semakin besar peluang ampunan Allah menyelimuti hidup kita. Doa kedua. Mohon kebaikan dunia akhirat. Doa kedua yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari adalah doa yang sangat masyhur dari Al-Quran, yakni, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Doa ini begitu indah karena mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita memohon kebaikan di dunia, yang bisa berupa kesehatan, rezeki halal,
keluarga yang harmonis, dan kehidupan yang tenang. Lalu kita juga memohon kebaikan di akhirat, yaitu keselamatan dari azab, kemudahan di padang mahsyar, dan keberkahan saat bertemu Allah. Rasulullah sangat sering membaca doa ini dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika tawaf di Ka'bah maupun dalam salat. Doa ini juga dianjurkan untuk menjadi doa utama setiap muslim karena ringkas namun menyeluruh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan, dengan satu kalimat saja, kita bisa mencakup permohonan untuk dua kehidupan, dunia yang sementara dan akhirat yang abadi. Itulah kenapa doa ini sangat penting untuk diamalkan. Cobalah untuk menjadikannya bacaan rutin, terutama setelah salat, agar setiap langkah hidup kita selalu berada dalam kebaikan dan lindungan Allah. Doa ketiga. Doa perlindungan dari rasa takut. Jarang diketahui. Inilah doa yang jarang diketahui banyak orang, padahal sangat dianjurkan. Lafaznya adalah, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal buhli wal jub, wadhala aidida ini wa ghalabati rijal. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari kesedihan dan kegelisahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan penakut, dari lilitan utang dan tekanan manusia. Doa ini diajarkan langsung oleh Rasulullah. Beliau sering membacanya untuk melindungi diri dari beban hidup yang membuat hati sempit. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai. Perhatikan isinya. Sangat relevan dengan kehidupan kita. Ada banyak orang yang hidup dalam kegelisahan, merasa cemas, atau takut menghadapi masa depan. Ada juga yang terjerat utang sehingga hari-harinya terasa berat. Ada pula yang tertekan karena pergaulan dan hubungan sosial. Semua itu ternyata sudah Rasulullah ajarkan solusinya melalui doa ini. Membaca doa ini setiap hari bisa memberikan ketenangan batin. Ia menjadi tameng agar hati tetap kuat, pikiran jernih, dan jiwa teguh menghadapi ujian. Doa ini juga mengingatkan kita untuk selalu berlindung hanya kepada Allah dari segala kesulitan. Doa keempat, perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa pendek berikutnya adalah doa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lafaznya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba, wa dawatin la yustajabulaha. Artinya, Ya Allah, aku berlindung kepada MU dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Doa ini sangat penting di zaman modern. Banyak orang memiliki ilmu, tetapi tidak semua ilmu bermanfaat. Ilmu yang membawa kesombongan, yang tidak mengantarkan kepada amal, hanyalah menjadi beban. Rasulullah mengajarkan doa ini agar setiap pengetahuan yang kita miliki bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah. Selain itu, doa ini juga mengingatkan kita tentang bahaya hati yang keras dan tidak khusyuk. Hati yang tidak lembut terhadap kebenaran akan menjauhkan seseorang dari cahaya iman. Begitu juga jiwa yang tidak pernah puas, selalu serakah, dan tidak bersyukur, hanya akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Dengan doa ini, kita memohon agar Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat, hati kita lembut, jiwa kita penuh rasa syukur, dan doa-doa kita selalu Allah kabulkan. Doa kelima, doa sebelum tidur. Rasulullah mengajarkan doa pendek sebelum tidur yang sangat indah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan nama MU ya Allah aku hidup, dan dengan nama MU aku mati. Hadis riwayat Bukhari.
Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga ibadah. Dengan menyebut nama Allah sebelum tidur, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Tidur menjadi waktu untuk mengistirahatkan tubuh, namun jiwa tetap terhubung dengan Allah. Banyak orang tidur tanpa doa, sehingga kehilangan kesempatan besar mendapatkan pahala dan perlindungan. Padahal, dengan doa ini, tidur kita menjadi aman, hati tenang, dan insya Allah dilindungi dari gangguan. Bahkan, jika ajal menjemput di waktu tidur, doa ini menjadi penyerahan terakhir seorang hamba kepada Tuhannya. Membaca doa sebelum tidur juga bisa menjadi sarana menenangkan pikiran. Setelah seharian penuh aktivitas, doa ini membantu hati lebih damai sehingga tidur pun lebih nyenyak. Doa ke-6. Doa bangun tidur. Ketika bangun tidur, Rasulullah mengajarkan doa singkat penuh syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana bada ma amatana wa ilaihi nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah kita akan kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Doa ini mengingatkan kita bahwa tidur sejatinya adalah kematian kecil. Saat bangun, kita mendapat kesempatan hidup kembali. Itulah kenapa doa ini berisi ungkapan syukur yang mendalam. Setiap kali kita membuka mata di pagi hari, itu adalah tanda kasih sayang Allah yang masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan doa ini, kita diajak untuk selalu memulai hari dengan rasa syukur dan kesadaran bahwa hidup adalah amanah. Membaca doa bangun tidur menjadikan hari kita lebih berkah. Bukan hanya sebagai rutinitas, tapi juga sebagai pengingat bahwa setiap nafas adalah karunia Allah yang patut kita syukuri. Doa ke-7. Doa memohon kesehatan dan perlindungan. Doa terakhir ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari, yaitu doa memohon kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi semi, Allahumma afini fi bashari, la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud. Kesehatan adalah nikmat yang seringkali kita lupakan. Kita baru menyadarinya ketika sakit datang. Rasulullah mengajarkan doa ini agar kita senantiasa memohon kesehatan, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa beribadah dengan lebih baik, bekerja mencari nafkah, dan menjalani hidup dengan penuh semangat. Doa ini juga mengingatkan bahwa pendengaran dan penglihatan adalah nikmat besar. Jika salah satunya terganggu, hidup menjadi tidak mudah. Dengan doa ini, kita memohon agar Allah menjaga indera kita tetap sehat sehingga bisa digunakan untuk kebaikan. Membaca doa ini setiap hari membuat kita lebih sadar betapa berharganya kesehatan. Tidak hanya tubuh, tapi juga jiwa dan iman kita perlu selalu dijaga. Sahabat semua, itulah 7 doa pendek yang sangat dianjurkan dibaca setiap hari. Jangan lupa diamalkan dengan hati yang ikhlas, karena doa sederhana bisa membawa keberkahan luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengingat dan mengamalkan doa-doa ini.